saya mau cerita lagi tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Jadi seperti cerita kemarin di kampungnya Titus itu, dulu masih tahun 2000-an gitu, terjadi satu kasus. Entah gimana, apa pemicunya, tiba-tiba saja terjadi penyerangan terhadap orang-orang Kristen di situ. Dan kalian tahu dong siapa lagi, Bani dari mana yang menyerang? Pasti kalian tahu lah. Gereja dilempari sampai pecah semua kacanya, hancur lah. Orang-orang Kristen mau dibunuh. Sudah kondisinya sangat kacau di dusun itu, dan orang-orang Kristen lari kocar-kacir. Yang perempuan pasti nggak lupa dong anak-anaknya, dibawa lari masuk kebun-kebun, menyeberang ke dusun-dusun yang lain, melarikan diri, menyembunyikan diri di tempat famili yang di dusun lain. Yang orang Kristen, yang laki-laki itu ngumpet lari sembunyi di kebun-kebun. Pokoknya tidak ada yang berdiam di kampung itu, di dusun itu. Situasi saat itu sangat mencekam, sangat-sangat mencekam, karena orang Kristen mau dibunuh. Nah, tibalah waktu malam hari, beberapa malam, dan zaman itu kan belum ada kendaraan seperti sekarang, ada sepeda motor atau jalan yang sudah diaspal. Nggak ada, jalan masih jalan kampung. Nggak ada sepeda motor, nggak ada handphone. Masih belum ada tuh, masih 90-an kalau nggak salah, 90-an, bukan 80-an, 90-an. Nah, kalau malam hari itu banyak sekali tentara yang berseliweran di dusun itu. Tiap malam ada banyak tentara yang berseliweran di dusun itu. Banyak banget yang menjaga. Anehnya, tentara ini datang pakai kendaraan apa? Mestinya kan pakai truk ya. Nggak ada truk. Dan kalau pagi dilihat nggak ada bekas kakinya. Nggak ada sama sekali. Dan membuat orang-orang yang mengancam orang-orang Kristen itu ketakutan setengah mati. Takut sekali. Itu terjadi 3 malam berturut-turut pada waktu itu ya. Suasana begitu mencekam. Yang orang-orang Kristen yang lelaki itu cuma bisa mengintip-ngintip saja, mencari informasi bagaimana kondisi di dusun, apakah sudah aman atau belum. Tapi cerita ini begitu heboh karena ada tentara yang berjaga-jaga lengkap dengan senjatanya di dusun itu. Padahal tidak ada yang melaporkan ke polisi, tidak ada yang melaporkan ke Koramil misalnya, tidak ada. Para petugas tuh nggak tahu kejadian ini tuh, mereka nggak tahu. Mungkin setelah kejadian ini selesai, bahkan mungkin mereka baru mendengar. Anehnya, itu tentara dari mana? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu Allah yang hidup. Dia nyata dalam kehidupan kita. Pasukan bala tentara surgawi lah yang nampak sama mereka. Luar biasa, luar biasa. Terdengar bunyi kaki melangkah sepatu Lars, tapi tidak ada jejaknya. Tidak ada jejaknya. Setelah situasi aman, Bapak Gembala itu menanyakan pada orang Koramil, nggak ada tentara diturunkan, nggak ada pasukan tentara yang diturunkan ke dusun sana tuh, nggak ada.
Bahkan mereka tuh yang mendengar juga Pak Koramilnya bingung. Dari mana ya tentaranya? Kok saya nggak tahu? Saya yang punya wilayah kok nggak tahu ada kejadian itu pun dia juga nggak tahu. Luar biasa ya Tuhan kita itu. Kalau mau nanya, saya itu paling banyak ngalami Tuhan. Tuhan kita tuh dahsyat loh, ajaib perbuatannya. Kita akan selalu aman dalam naungan Bapa Surgawi kalau masih ada rencana yang belum selesai dalam hidup kita. Apapun juga yang terjadi, itu tidak akan terjadi kalau dia masih mau kita untuk melakukan rencananya. Saya percaya bahwa saat itu orang-orang Kristen di situ mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa cerita ini. Kiranya ini juga menjadi satu kesaksian besar buat kalian, supaya lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketemu lagi di kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Tuhan Yesus memberkati.